Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Al-Hikmah rahimakumullah, akan saya bacakan satu hadis yang terkait dengan besok di hari akhir kita itu akan berkumpul dengan siapa. Hadis Anas ibnu Malik, anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam matas sa'atu ya Rasulullah, qala ma a'tattu laha, qala ma'adattu laha min kathiri sholatin wala saumin wala sodakotin walakinni uhibbullaha wa rasulahu, qala anta ma'a man ahbabta, akhrajahul Bukhari. Sahabat Anas radhiyallahu an berkata, ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapankah hari kiamat ya Rasulullah? Jawab Nabi bahkan dengan pertanyaan, apakah yang engkau siapkan untuk menghadapi kiamat itu? Jawab Nabi, jawab orang-orang itu, aku tidak mempersiapkan sholat, tidak mempersiapkan puasa, atau tidak mempersiapkan sedekah yang banyak. Tetapi aku merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan bersama yang engkau cintai. Tadi sudah dikatakan yang dicintai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut hadis ini besok kita akan kumpul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ibu bapak, ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita di dalam salat yang ada disebutkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Apakah kita sudah memenuhi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Bergantung kita semua. Kalau kita ingin cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak kita berkomitmen pada waktu salat dengan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan yang kedua, tadi disebutkan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran akhlak Nabi. Semua. Kalau kita suka membaca Al-Quran, Al-Hikmah, alhamdulillah, setiap 1 minggu sekali khataman Al-Quran. Besok hari Rabu juga ada khataman Al-Quran bersama anak-anak pesantren kilat.
paling tidak kita sudah mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan setiap saat kita membaca salawat kepada beliau Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Paling tidak beberapa contoh tadi yang saya sampaikan, insya Allah di hari kelak kita akan kumpul kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Al-Hikmah rahimakumullah, malam hari ini akan saya bacakan sebuah hadis barangkali yang terkait dengan pelaksanaan Siyam Ramadan 10 hari yang terakhir, apa yang perlu kita lakukan. Hadis Abdullah Ibnu Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashra al-awahir min Ramadana, akhrajahul Bukhari. Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa iktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hari-hari ini kita sudah menjelang 10 yang terakhir bulan Ramadan. Tempo hari sudah saya bacakan terkait dengan Lailatul Qadar. Kita mencoba untuk menjaring namanya Lailatul Qadar itu pasti di bulan Ramadan, dan namanya Lailatul Qadar itu berarti malam. Jadi 1 bulan Ramadan siangnya sudah barang tentu tidak, berarti malam. Nah, di sini dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu iktikaf 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Barangkali yang namanya Lailatul Qadar sudah dikatakan sebagai malam yang mulia, dan kita berusaha sedemikian rupa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon apa saja yang menjadi kebutuhan kita terkait dengan ibadah kita, terkait dengan kesehatan kita, terkait dengan keluarga kita, terkait dengan kesalahan-kesalahan kita, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang mau berdoa kepadaku, Allah ud'uni astajib lakum. Nah, saya kira ini 10 malam yang ganjil-ganjil itu sudah akan diadakan oleh takmir. Jadi 21, 23, 25, 27, barangkali 29. Hadis ini jaring supaya kita iktikaf tidak hanya yang ganjil-ganjil saja, tapi termasuk yang genap, agar kiranya kita bisa menemui Lailatul Qadar, dikatakan sebagai malam yang istimewa. Saya kira demikian, terima kasih. Wal-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin jamaah Masjid Al-Hikmah rahimakumullah, malam hari ini akan saya bacakan satu hadis yang cukup singkat
terkait dengan kebiasaan kita setelah sholat berzikir. Jadi orang berzikir setelah sholat wajib itu ada dasarnya, salah satunya hadis yang saya bacakan ini. Hadis Ibnu Abbas qala kuntu a'rifu idoa sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bit takbir. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, aku mengetahui selesainya sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan takbir. Jadi di masjid ini kan juga kebiasaan kita zikir, salah satunya takbir Allahu Akbar itu. Biasanya kita baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi imam dengan zikir kuncinya surga, miftahul jannah, la ilaha illallah. Jadi kalau kita membaca sekali saja la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, pasti kita akan masuk surga. Gampang. Apalagi tadi setelah selesai berdoa bisirril Fatihah. Al-Fatihah itu Ummul Quran dan juga isinya adalah doa. Kalau ibu bapak pada saat membaca Fatihah, saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita sedang minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, bergantung persoalan kita masing-masing. Oleh karena itu, ibu bapak, jika ada pertanyaan tentang zikir setelah sholat, salah satunya adalah hadis yang saya bacakan, karena masih banyak hadis-hadis yang menyebutkan seperti ini, namun cukup panjang. Jadi saya hanya dikasih waktu 4 menit, ini saja sudah 4 menit. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.